jangan menjadi generasi bucin ya. Jangan menjadi laki-laki bucin. Karena kalau kalian menjadi laki-laki bucin, niscaya kelak kalian akan menjadi generasi micin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab mujahadah an-nafas, husnudzon, dan ukhuwah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Kita masuk dulu yang pertama, yaitu mujahadah an-nafas. Apa itu mujahadah an-nafas? Nah, secara bahasa, mujahadah an-nafas itu terdiri dari dua kata. Yang pertama mujahadah dan yang kedua an-nafas. Mujahadah dalam bahasa Arab ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya bersungguh-sungguh. Sedangkan yang kedua an-nafas ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya jiwa atau bisa juga nafsu. Nah, ketika kita gabung mujahadah dan an-nafas maka menjadi bersungguh-sungguh menahan diri atau jiwa dari hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu itu adalah hasrat atau keinginan yang menuju pada suatu perbuatan yang tercela. Misalnya masih sekolah, tiap hari memikirkan si dia, merindukan si dia. Nah, itu tidak boleh, harus dihentikan ya. Ingat, harus dihentikan karena itu masih tercela. Kecuali nanti sudah lulus sekolah, kemudian menikah dan sah, baru boleh memikirkan si dia. Ingat ya, syaratnya harus menikah dulu. Kalau belum menikah itu menjadi tercela. Nah, kenapa kita harus mengendalikan nafsu kita? Kita simak atau kita ingat sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad yang beliau bersabda, pejuang yang sesungguhnya itu adalah, atau orang yang hebat yang sesungguhnya itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Nah, jadi kalau kita belum mampu mengendalikan nafsu, maka kita belum bisa dikatakan orang yang hebat atau orang yang kuat, karena kita masih kalah dengan nafsu. Nah, dalam Al-Quran nafsu itu sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama nafsu amarah, yaitu nafsu yang menjerumuskan kepada keburukan. Kemudian yang kedua nafsu lawamah, yaitu nafsu yang menyesali setiap kali berbuat buruk. Dan yang ketiga nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang. Dari ketiga jenis nafsu tersebut, yang mencelakakan adalah nafsu amarah. Nafsu amarah itu cenderung menjerumuskan kepada keburukan dan biasanya atau lebih cenderung pada badaniyah atau bersifat fisik. Contohnya rakus, kemudian membeli barang-barang yang tidak seharusnya tidak dibeli, kemudian maksiat dan lain-lain. Karena apa? Dirinya dikuasai oleh nafsu. Nafsu itu selalu mendorong. Nah, ketika nafsu yang menguasai kita adalah nafsu amarah, maka kita akan selalu terdorong berbuat keburukan, baik itu bermaksiat, baik itu makan yang rakus, kemudian bersifat sombong dan lain sebagainya. Nah, untuk itu agar kita selamat, maka
kita harus berjuang untuk mengendalikan nafsu amarah atau nafsu yang menjerumus kepada keburukan, agar kita menjadi orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Nah, nafsu yang biasanya sering menjerat remaja atau anak SMA dan susah sekali dipisahkan adalah nafsu bucin. Nah, bucin ini benar-benar menjadi virus yang menjerat remaja laki-laki maupun perempuan, terutamanya anak SMA. Nah, saya ingin berpesan yang pertama untuk laki-laki, untuk kalian laki-laki jangan menjadi generasi bucin ya. Jangan menjadi laki-laki bucin. Karena kalau kalian menjadi laki-laki bucin, niscaya kelak kalian akan menjadi generasi micin. Apa itu generasi micin? Generasi micin itu generasi yang lemah, tak berdaya, yang hidupnya merana dan nestapa karena hatinya lemah. Nah, jadi jangan menjadi laki-laki bucin agar tidak menjadi generasi micin. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk perempuan. Untuk perempuan, jangan mudah tergoda, terbujuk rayu oleh rayuan gombal para laki-laki bucin, karena cinta yang mereka ucapkan itu semuanya dusta. Nah, cinta yang tidak dusta seperti apa? Cinta yang tidak dusta itu pertama, waktunya sudah tepat. Yang kedua, berani menyampaikan kepada orang tuamu, para perempuan. Dan yang ketiga, siap dan mau ditulisnya 2 nama dalam satu buku. Apa itu? Buku pernikahan. Nah, kalau sudah berani seperti itu atau memenuhi syarat-syarat itu, barulah itu namanya cinta yang sesungguhnya, cinta yang indah, cinta yang membahagiakan dan penuh keberkahan. Nah, jadi untuk sekarang masih SMA, apalagi masih kelas 10 ya, jangan dulu bucin-bucinan, jangan dulu cinta-cintaan, jangan dulu pacar-pacaran. Sekarang fokus pada pelajaran, baik itu pelajaran agama dan yang lainnya. Fokus raih masa depan yang gemilang, baru setelah itu mencari cinta ya. Jadi sukses dulu, berhasil dulu, baru menikah. Jadi menikah itu kalau sudah siap, ta'arufan, langsung ke pelaminan gitu ya. Itu pesan saya, agar kita apa? Tidak menjadi generasi yang lemah, karena generasi yang kuat itu yang mampu menahan hawa nafsu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Nah, untuk yang kedua,
yaitu husnudzon. Husnudzon itu terdiri dari dua kata secara bahasa, yaitu husnu yang artinya baik dan zon yaitu prasangka. Jadi kalau digabung husnudzon artinya berprasangka baik kepada siapa? Kepada orang lain. Nah, jadi kalau kita melihat orang lain, maka yang harus kita kepikirkan adalah kebaikannya, tidak boleh keburukannya. Itu namanya husnudzon. Karena tugas kita adalah melihat kebaikan orang lain. Adapun keburukan orang lain itu hanyalah Allah yang berhak menilai. Kita tidak boleh menilai, apalagi berprasangka buruk. Itu adalah husnudzon. Dan kebalikan dari husnudzon adalah suudzon. Apa itu suudzon? Suudzon itu berprasangka buruk. Nah, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain, terutama sesama muslim, karena sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara. Nah, terhadap saudaranya tentu kita tidak boleh menyakiti, tidak boleh melukai hatinya. Nah, jadi kita harus selalu husnudzon dan tidak boleh suudzon. Nah, husnudzon, sifat husnudzon itu sangat penting untuk kita miliki, karena apabila kita selalu memiliki sifat husnudzon, maka pikiran kita akan selalu positif, pandangan kita akan selalu positif, dan itu menjadikan hati kita tenang, kemudian selalu bersikap hangat kepada orang lain, karena kita selalu memandang orang lain itu baik. Nah, mengapa demikian? Karena sebaik-baik manusia itu adalah yang kehadirannya, keberadaannya selalu dirindukan oleh orang lain. Sebaliknya, bila kita menjadi orang yang memiliki sifat suudzon, kita akan memiliki pikiran yang negatif, hati yang negatif, dan cenderung selalu curiga kepada orang lain, bahkan suka menghakimi orang lain. Nah, itu dapat menjadikan orang lain tidak nyaman di dekat kita, dan itu bukanlah sifat seorang muslim. Jadi selalu memiliki sifat husnudzon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nah, yang ketiga, ukhuwah. Ukhuwah itu dari bahasa Arab, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah persaudaraan. Itu namanya ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah. Kita sering dengar ya, ukhuwah Islamiyah. Nah, kalau yang belum tahu artinya, ukhuwah Islamiyah itu berarti
persaudaraan dalam Islam atau sesama Islam. Jadi sesama Islam itu bersaudara, seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nah, jadi ingat, dalam Islam persaudaraan itu tidak hanya ikatan keturunan atau ikatan darah, tetapi dalam Islam itu ada persaudaraan yang lain, yaitu persaudaraan karena ikatan persamaan akidah, kemudian keimanan, dan yang ketiga persaudaraan kemanusiaan atau sesama makhluk Allah. Nah, jadi kalau kita tahu sesama umat Islam kita bersaudara, maka yang harus kita lakukan adalah tidak boleh berbuat buruk kepada saudara yang lain. Kita harus selalu berbuat kebaikan kepada orang lain, dan yang lebih tinggi lagi adalah kita bisa memberi manfaat kepada orang lain, terutama sesama muslim. Karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, itu namanya hablu minan nas. Kalau kita beribadah, sholat, puasa, itu kita hubungannya kepada Allah, hablu minallah. Nah, kalau kepada manusia, kita sosial, bermasyarakat, saling membantu, saling tolong-menolong, itu hablu minan nas. Termasuk ukhuwah persaudaraan itu juga hablu minan nas. Jadi kita sebagai seorang muslim, sesama muslim dengan muslim yang lain itu ibarat satu tubuh. Apabila ada muslim yang lain sedang susah, kita bantu. Ibaratnya ketika kaki kita sakit, maka secara tidak langsung lisan kita langsung mengatakan aduh sakit, artinya apa? Ikut merasakan sakit. Nah, sesama muslim juga demikian, kita harus peka. Apabila ada saudara muslim yang lain walaupun bukan kerabat, kita harus peka, kita bantu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Nah, itu saja yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat, ada beberapa pesan ya. Yang pertama, yang laki-laki jangan menjadi laki-laki bucin agar tidak menjadi generasi micin. Yang kedua, yang perempuan jangan mudah tergoda oleh gombalan laki-laki bucin, karena gombalan laki-laki bucin itu hanya dusta atau penipuan. Jadi jangan mau ditipu, hati-hati penipuan ya. Dan yang ketiga, sesama muslim kita bersaudara, ukhuwah Islamiyah. Jadi ketika ada orang lain susah, kita bantu sebisa mungkin dan semampu kita. Nah, itu saja pertemuan pada kali ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.